Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana HD Karya, dan kita belajar bareng kembali pada pembuatan alat manual lagi di kesempatan kali ini ya. Jadi tetap semangat untuk semuanya, semoga tidak bosan dengan setiap ocehan saya. Abaikan setiap yang terucap sekira agak penting untuk didengar, atau peringatkan saya jika ada unsur keterlaluan atau membahayakan dari setiap penjelasan atau setiap praktek saya ya Sobat Kreatif. Oke, doa terbaik yang bisa diselipkan pemula sebelum kita coba mulai semuanya ya. Sehat, sukses, lancar jaya buat Sobat Kreatif dimanapun berada. Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi di kesempatan kali ini saya akan coba buat alat bending plat manual kembali ya Sobat Kreatif. Mungkin saya sudah beberapa kali juga bawakan konten pembuatan alat seperti ini, entah di channel ini dan di channel kedua saya juga sudah pernah saya bawakan ya. Menanggapi beberapa pesan dari beberapa subscriber HD Karya, mungkin ada 2-3 orang yang sudah mencoba membuat sendiri di tempatnya, mengikuti tutorial pembuatan alat yang sama dari video saya yang sudah saya bagikan sebelumnya. Yang katanya ada yang gagal, ada juga yang kesulitan di pemasangan engsel dan lain-lain seperti itu ya Sobat Kreatif. Jadi sekarang saya akan coba buatkan penjelasan tiap bagiannya kembali dengan step by step prakteknya ya. Karena kebetulan alhamdulillah wa syukurillah ada pesanan kembali di tempat saya pembuatan alatnya dari bos besar di Klaten ya. Hanya sedikit berbeda dari sebelumnya ya Sobat Kreatif. Untuk pemesannya meminta saya membuatkan alat tekuk plat atau bending plat yang khusus ya, atau bisa dipakai buat penekukan shelving rack. Seperti penekukan yang saya praktekkan dalam tayangan video ini ya Sobat Kreatif, bisa perhatikan untuk tayangannya. Bentuk dari tekukan shelving rack ada beberapa macam, sedikit pengetahuan saya ya, dan memerlukan beberapa tekukan dalam satu sisinya. Jadi untuk alatnya kita coba ikuti fungsi pekerjaannya ya, penyesuaian pada tiap tekukannya. Oke, agar tidak makin jauh kita berbelit di penjelasan yang malah akan tambah pusing, termasuk saya juga ya malah tambah bingung. Kita lanjutkan saja, kita bahas sambil praktek ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, untuk alat yang saya buat akan mempunyai panjang 120 cm untuk keseluruhannya. Jadi kita membutuhkan alas dengan panjang 140 cm ya, dengan melebihkan untuk ruang pemasangan engsel, yang tiap ruang saya kasih masing-masing 10 cm ya Sobat Kreatif. Untuk bahan alas yang saya pakai masih sama dengan pembuatan saya yang sebelumnya, dengan memakai bahan UNP 60x35 ya, ketebalan 5 mm. Dan untuk bahan kedua di sini saya akan pakai bahan siku 5x5 ketebalan 5 mm ya, full yang panjang, potongannya kita sesuaikan juga. Kenapa saya tidak pakai bahan yang sama ya Sobat Kreatif untuk bahan keduanya atau bagian tekukannya ya, tapi saya pakai siku. Itu salah satu cara saya untuk menyesuaikan pada fungsi alatnya nanti ya Sobat Kreatif. Baiklah, bahan 1 dan bahan 2 sudah kita potong sama ya Sobat Kreatif. Sekarang sebelum ke pemasangan engsel, yang harus diperhatikan adalah dari bagian permukaan kedua bahan yang harus dijaga ya keselarasannya atau sama rata ya Sobat Kreatif. Jangan ada yang bagian terlalu naik dan juga terlalu ke dalam. Jadi intinya alas utama dengan penekuk harus sama rata, dan pertemuan sudut kedua bahan ketika dilipat sama-sama di center sudutnya ya Sobat Kreatif. Semoga bisa dipahami. Baiklah, sekarang kita coba pasang engselnya. Untuk bahan engsel yang dipakai ada baiknya sesuaikan dengan daya kerja alatnya. Misal untuk penekukan berapa milimeter ya Sobat Kreatif, makin besar menurut saya lebih baik ya untuk bahan engselnya. Di sini saya pakai bahan pipa 30 mm dengan ketebalan 6 mm. Berikut as untuk bahan engselnya ya. Saya akan buat engsel 3 kaki-kaki, jadi saya buat 3 potongan untuk pipanya. Berbeda dari sebelumnya ya, yang pernah saya bawakan dengan 2 kaki-kaki dan sistem engsel yang bisa dibongkar pasang juga pernah saya bawakan juga ya di channel ini. Kali ini saya buat 3 kaki-kaki untuk agar Sobat Kreatif punya pilihan mau pakai engsel berapa kaki, bisa dilihat ya setiap caranya. Makin banyak kaki-kaki, misal 4 atau 5 lebih baik setahu saya ya Sobat Kreatif, karena tidak akan mengandalkan satu tumpuan saja. Ketika salah satu patah dari lasannya bisa kita servis dengan mudah dan mengurangi speleng ruang pada salah satu bagiannya. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Untuk menjaga agar engsel dan pertemuan sudut tetap terjaga dan sama pembagian ruang kedua engselnya, ada baiknya kita buatkan pola ruang dan pembagian jarak ya Sobat Kreatif seperti dalam video.
Karena inti dari pemasangan engsel seperti ini, patokannya dari posisi sudut pertemuan bahan harus benar-benar ada di center atau titik tengah bahan as engselnya ya sobat kreatif. Berbeda sama dengan pemasangan engsel di pintu ya. Engsel akan berfungsi sebagai penggerak dan penahan bahan penekuk agar bagian sudutnya sama rata dengan sudut di alas utamanya. Kadang ada yang nggak stabil ya, 20 derajat tekukan halus namun seterusnya jadi seret ya, atau kadang juga ada posisi berubah ketika ditekuk alas jadi tidak sama rata di sepanjang jalurnya. Itu mungkin salah satu dari kurangnya presisi pada penempatan engsel untuk alat seperti ini ya. Dan satu lagi, usahakan jangan ada sepeleng pada kedua engselnya, jadi carilah pipa beserta as buat engsel yang benar-benar pas ya sobat kreatif, klop atau tidak goplak ya antara as dan pipanya. Oke, masih pada bagian engsel ya. Cara pengelasan pemasangan engsel dengan as yang tanpa spare atau sepeleng, usahakan bertahap, jangan hajar las full tiap bagiannya ya sobat kreatif, karena ketika pengelasan berlangsung pada pipa engselnya akan ada tembusan las dan tarikan kuat dari hasil lasannya juga panas berlebih ya, yang akan berpengaruh pada tertahannya as di dalam pipa. Perlahan saja ya, las satu bagian kita keluarkan asnya, masukkan lagi ya seperti itu, dingin sedikit kita lanjutkan lagi seperti semula, terus ya sampai pengelasan terakhir. Jadi jangan heran ketika pengelasan engsel malah susah ditekuk, as juga nggak bisa keluar dari pipanya ya seperti itu, tertahan. Itu salah satu pengaruh dari pemasangan engsel yang tanpa spare kita las full langsung tanpa jeda ya sobat kreatif. Mengkerutnya pipa dan cacatnya as dalam ya dari panas dan penetrasi lasan. Oke, sambil menunggu proses tahapan penguatan engselnya, saya akan lanjut dulu pada pelapisan bahan sikunya. Di sini saya akan lapis bahan sikunya dengan bahan plat 4,5 ketebalan 12 mm seperti ini ya sobat kreatif. Dengan panjang plat kita ambil dari ujung dalam engselnya seperti itu ya. Oke sobat kreatif, kita coba fungsi engselnya ya. Kurang lebihnya seperti itu ya sobat kreatif, cara pemasangan engsel kaki 3, cara yang biasa saya pakai pada pembuatan alatnya. Pertemuan antar sudut kedua alas ketika ditekuk alhamdulillah sudah sesuai ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pada tahap selanjutnya. Di tahap ini saya akan lapis kembali alas UNP-nya dengan plat 7x12 mm. Saya fungsikan pelapisan plat ini sebagai tambahan tahanan UNP-nya ya sebagai alas. Karena beban tekanan dari mata penjepit nantinya ke alas akan lebih besar ketika penekukan. Intinya untuk menjaga ya agar tidak melengkung. Yang sebenarnya tanpa lapisan juga untuk ketebalan 5 mm pada UNP sudah cukup ya. Sudah cukup mampu menahan tekanan. Apalagi dengan posisi permukaan samping UNP yang dipakai untuk alasnya. Jadi kita bisa fungsikan juga untuk penutup UNP sebagai pemanis alatnya ya, dan agar lebih kokoh juga. Baiklah, kita buatkan juga ya kaki-kaki alatnya. Di sini saya akan pakai bahan yang sama dengan alasnya, dengan panjang kurang lebih 20 cm untuk kaki-kakinya. Pada bagian siku atau penekuk alatnya saya akan tambahkan potongan besi siku kurang lebih 10 cm, tepat lurus ya dengan posisi engsel. Ini saya fungsikan buat penahan engsel ya sobat kreatif, karena nantinya ada cowakan sepanjang besi sikunya untuk memperkecil lebar besi siku ya, untuk menyesuaikan fungsi alatnya pada penekukan shelving rack. Makanya di awal saya tambahkan lapisan plat 12 mm di besi sikunya ya.
sebagai pembatas lebar dan sebagai kekuatan pengganti ya pada bahan sikunya yang kita buang. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Jika sudah terpasang siku di kedua posisi engselnya, kita lanjut pada penambahan kaki-kaki engsel bagian luar ya. Di sini saya pakai bahan plat ketebalan 8 mm, 2 lapis ya sobat kreatif. Dan saya juga sudah buatkan lubang yang sudah disesuaikan dengan ukuran as engselnya. Lah terus fungsi plat ini sebagai apa ya? Ini saya fungsikan sebagai kupingan penyatuan tuas tekukan alatnya ya, dan sebagai stopper sisi jarak alas alatnya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita tambahkan dudukan alatnya. Di sini saya pakai plat 7,5 ya kali 12 mm untuk ketebalannya, dengan panjang masing-masing 30 cm kurang lebih ya pada dudukannya. Yang masing-masing dudukan saya buatkan 10 lubang baut pengunci untuk menempatkan alat lebih tinggi pada meja atau dudukan lainnya ya. Jadi kita tinggal menguncinya saja dengan baut pada meja tambahannya. Oke sobat kreatif, saya lanjut untuk buat penutup beberapa lubang agar lebih rapi dan kokoh ya pada alatnya. Sekalian kita kuatkan juga beberapa pemasangan yang baru saya cantum saja ya di awal tadi. Sebetulnya pembuatan kali ini sama saja ya sobat kreatif dengan pembuatan bending plat yang sebelum-sebelumnya. Hanya versinya lebih sedikit besar ya untuk yang ini, dan ada tambahan beberapa penyesuaian pada fungsinya. Jadi di sini saya hanya memperjelas setiap fungsi pada pemilihan bahannya saja ya yang saya terapkan pada alatnya. Mungkin versi yang ini lebih sama dengan pembuatan saya beberapa waktu yang lalu di channel kreatif HD Tasikmalaya untuk konsepnya ya sobat kreatif. Hanya untuk yang ini lebih ke pembuatan shelving rack, ke penekukan shelving rack ya. Kalau yang di channel kreatif HD Tasikmalaya lebih ke penekukan seperti untuk kubah masjid atau pembuatan pom mini dan lain-lain ya. Sobat kreatif bisa cek sendiri ya untuk perbandingannya. Kita lanjutkan lagi ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini saya akan memperkecil lebar penekuknya kurang lebih 2 cm ya, lebar yang diperlukan pada penekuknya. Jadi dari sini sobat kreatif akan lebih memahami pemaksudan pada plat lapisan yang terpasang dan potongan siku yang saya tempatkan tepat ya di bagian engsel. Untuk apa jelas fungsinya sebagai penguat pembatas dan tahanan pada jalur dan engselnya ya sobat kreatif. Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut pada pembuatan tahanan penggerak alatnya ya. Untuk bagian atas untuk mata penjepitnya nanti satu persatu kita usahakan rincikan ya tiap bagiannya di pembuatan kali ini. Oke, bahan yang sudah saya siapkan di sini plat 7x12 mm untuk ketebalannya. Saya membutuhkan potongan panjang 18 cm sebanyak 2 buah ya untuk penyangga tahanan dan sebagai penutup kaki-kaki. Untuk kita tempatkan seperti ini ya sobat kreatif. Untuk bahan penggerak dan tahanannya saya akan pakai bahan plat 5x14 mm sebanyak 6 buah ya, dengan panjang masing-masing 20 cm. Jika sudah, kita buatkan beberapa potongan bahan yang diperlukan. Sekarang saya akan buat posisi sementara. Ambil pas posisinya ya. Saya biasanya dengan cara seperti ini. Ini untuk mencari titik lubang engsel sebagai penggerak alatnya ya sobat kreatif, agar persisi di kedua bagiannya. Jika sudah kita temukan titik lubangnya, bisa kita bongkar kembali dan buatkan lubangnya sesuai dengan engsel yang akan dipakai. Saya pakai bahan engsel lebih besar ya daripada engsel utamanya.
dengan ukuran 35 mm untuk pipanya ya, karena daya beban lebih besar di engsel kedua ini yang akan menopang keseluruhan berat alat bagian atas termasuk mata penjepitnya ya sobat kreatif. Oke, untuk di keenam plat sudah kita buatkan lubang menyesuaikan as dan pipa yang dipakai ya sobat kreatif di sini. Sekarang bisa kita pasang sesuai seperti pemasangan sementara yang di awal tadi. Kurang lebih seperti ini ya. Pada bagian kedua plat, bagian luar kita coba satukan dengan penambahan potongan plat kecil pada bagian ujung atasnya. Ini untuk menyelaraskan ya kedua bagian plat agar sejalan nantinya. Karena nanti akan berhubungan dengan rangkaian penggerak bagian samping ya sobat kreatif. Untuk jalur mata penjepitnya saya pakai bahan siku 5x5 ketebalan 5 mm sama dengan penekuknya ya. Kita posisikan tepat pada tiang penggeraknya seperti ini. Biar lebih mudah dipahami untuk sobat kreatif semuanya tiap bagian bahan kecil yang sudah saya pasang. Kita lanjut dulu ya pada pemasangan tuas penekuk. Untuk tuas penekuk saya pakai bahan besi hollow ketebalan 2,5 mm yang sudah saya bentuk menyesuaikan panjang tekukan dan lebar yang diperlukan. Tuas ini akan menyatu dengan penekuk dengan tambahan kekuatan dari kupingan plat yang sudah saya pasang. Ini salah satu fungsi plat yang double ini ya pada platnya sebagai stopper alas utama dan penambah kekuatan pada tuas penekuk. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Pada bagian jalur atas saya akan pasang kembali beberapa plat kecil untuk menambah kekuatan pemasangan pada jalur mata penjepitnya dan pada tahanan penggeraknya ya seperti ini. Balik lagi kita pada bagian tuas penekuk ya sobat kreatif, karena jalur penekuknya punya lebar kecil 2 cm, jadi akan rentan dengan mengembangnya penekuk ke bagian luar yang akan membuat himpitan sepanjang jalur melebar ya. Jadi saya akan tambahkan tulangan atau tahanan kembali pada tuas dan penekuk dengan plat 5x14 mm pada titik-titik tertentu ya yang memerlukan kekuatan. Sebetulnya kalau pingin bertenaga dan aman pada jalur penekuknya ada baiknya ya memakai bahan plat tebal 30 mm pada penekuknya dengan lebar sekitar 20 cm-an lah ya. Tidak pakai besi siku yang dilapis plat seperti ini. Ya meskipun masih bisa dipakai ya sobat kreatif. Karena ini untuk pesanan yang akan menyesuaikan dengan harga deal jualnya, jadi setiap bahan akan mengikuti harga itu sendiri ya. Saya rekomendasikan plat tebal 3 mm dengan lebar plat 20 cm untuk penekuknya itu. Jika sobat kreatif mau buat sendiri di tempatnya atau mau saya buatkan juga bisa ya dengan bahan tersebut. Hanya untuk harganya akan menyesuaikan kembali ya. Namanya juga seniman yang menjual jasa ya sobat kreatif, mungkin jauh lebih paham daripada saya. Baiklah sobat kreatif, di sini saya lanjut pada rangkaian sistem penggerak bagian luarnya. Seperti yang sudah saya bilang ya, tahanan penggerak akan berhubungan langsung dengan rangkaian bagian luarnya. Di sini kita perlu membuat lubang baut di tahanan penggerak sama tiang tahanan. Saya pakai long rod atau baut 22 mm yang akan dipakai di sini. Dan inilah beberapa rangkaian ya bahan untuk penggerak alatnya yang sudah disiapkan. Yang pertama plat bulat yang sudah tertanam baut 22 mm dengan satu lubang baut di bagiannya. Setelah itu ada 2 buah setelan alat untuk menyeting kuncian mata penjepit. Lalu ada 2 buah baut untuk dudukan plat bulatnya ya, biar lebih mudah dipahami setiap rangkaian dan sistem penggerak manualnya. Kita coba pasang saja ya tiap bagiannya satu persatu. Kurang lebihnya seperti itu ya sistem penggeraknya. Setiap bagian atas alatnya atau naik turunnya mata penjepit dikendalikan dari plat bulat ini dengan penahan baut setelan di bagian samping yang menyatu dengan tahanan pada alas alatnya. Semoga bisa dipahami ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting juga pada fungsi alatnya, yaitu mata penjepit ya sobat kreatif. Biasanya saya buat potongan kemiringan dengan kemiringan 45 derajat pada mata penjepitnya. Untuk bahan yang dipakai saya pakai plat 7x12 mm dengan panjang yang tentunya ya harus disesuaikan dengan ratanya kemiringan mata penjepit dengan alas alatnya dan posisi rata tahanan mata penjepit bagian atasnya ya.
Yang penting harus diperhatikan ketika membuat potongan kemiringan adalah dari persisinya bagian ujung mata penjepit dan halusnya alas ya mata penjepit atau sama rata dengan bagian mata penjepit lainnya. Makanya di sini saya memotong kemiringan mata penjepitnya selalu memakai alat potong bensau yang mempunyai akurasi potongan yang cukup baik ya sobat kreatif. Hanya kalau pakai alat potong bensau siap-siap ya sobat kreatif di mata potongnya yang cukup rentan patah dan harga mata penjepitnya yang cukup tinggi ya. Dan jarang juga yang jual kalau di tempat saya. Sistem mata penjepit pada alat bendingnya sama tidak kita patenkan, tapi memakai baut agar mudah dibuka dan dipasang kembali ya untuk menyesuaikan penekukannya. Jadi kita buatkan lubang untuk bautnya sekalian ya. Di sini saya buat 2 bilah mata penjepit dulu untuk menyeting posisi pas setelan bagian penggeraknya. Sudah rata pada alas apa belum ya dengan panjang 18 cm. Oh iya sobat kreatif, panjang 18 cm pada mata penjepit tidak full sampai ujung jarak dudukan bagian atas alatnya ya. Melainkan saya sisakan 14 mm untuk memberi ruang penempatan besi nako sebagai stopper mata penjepit agar tetap rata ya bagian atas dan bagian bawah mata penjepitnya. Yang saya kasih garis itu ya sobat kreatif. Oke, untuk mata penjepitnya sudah terpasang ya sobat kreatif. Di sini saya memerlukan tuas penggerak alatnya. Jadi saya pasang dulu di sini tepat di plat bulatnya ya, memakai bahan as yang sudah saya sambung dengan pipa yang kurang lebih panjangnya sekitar 40 cm-an ya. Itu bisa disesuaikan ya sobat kreatif dengan bebannya, dan jangan lupa juga untuk memberikan stopper di mana posisi mata penjepit pengunci pada bagian plat bulatnya juga seperti itu ya. Untuk pembuatan alatnya sudah hampir kita selesaikan ya sobat kreatif. Sekarang saya akan siapkan bahan nako yang sudah saya bilang tadi tepat di garis atau di atas mata penjepitnya seperti ini ya. Jika sudah, di sini saya akan lanjut pada tambahan penguat pada tiang penggerak bagian alas dengan menambahkan potongan plat kembali di sini ya. Lalu tambahan atau penutup celah pada jalur dudukan mata penjepitnya untuk menguatkan dan menutup lubangnya ya. Dan tambahan penutup plat bagian samping agar terlihat manis dan rapih pada keseluruhan alat bending platnya. Mau gak pakai penutup samping ini juga nggak apa-apa ya, insya Allah tidak berpengaruh jauh pada alatnya. Pada bagian akhir sebelum kita lengkapi sisa mata penjepitnya, yaitu pemasangan setelan dudukan mata penjepit bagian atas dengan memakai bahan nako 16 mm yang saya pakai. Dan pada bagian tengah alatnya saya tanam baut ya 22 mm lengkap beserta mur dan potongan pipanya. Setelan ini berfungsi cukup penting ya sobat kreatif pada alat bending manual seperti ini, yaitu untuk mengatur posisi mata penjepit agar rata dengan sudut alasnya ya. Sistemnya cukup simpel, yaitu dengan cara menarik atau mendorong dudukan mata penjepit bagian atas mengandalkan baut dan mur pada bagian tengah alatnya, dengan penopangnya besi nako ya pada bagian samping untuk menahan dudukan mata penjepit bagian sisinya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Setelah jalur atas sudah kita selesaikan, sekarang saya akan menambahkan plat 7x12 mm kembali ya, tepat pada bagian jalur atas yang saya satukan pada tahanan penggerak. Ini berfungsi sebagai kekuatan tambahan jalur atas dan sebagai penambah beban dorongan mata penjepit ke bawah agar lebih ada beban ya. Jadi membantu sedikitnya pada posisi rata mata penjepitnya. Jadi ada tambahan tekanan ya sobat kreatif, dan jalur atas mempunyai kekuatan yang tidak mengandalkan hanya dari besi siku saja. Oke, sekarang kita pasang sisa mata penjepitnya untuk melihat keseluruhan pada bending plat yang saya buat ini ya. Dan kurang lebihnya belajar bareng atau tutorial receh yang bisa pemula ini bagikan di kesempatan kali ini seperti ini ya, untuk setiap fungsi bahan yang dipakai pada pembuatan alatnya. Semoga ada manfaat dari setiap amatirnya dari cara saya menjelaskan dan praktek, tidak tersesat dalam perbandingan setiap hasil yang diperlihatkan setiap seniman, karena jelas ya semua punya fungsi berbeda dengan manfaat yang sama.
Mohon maaf yang tidak pernah saya kurangkan untuk setiap belepotannya, setiap tutur kata saya dan praktek yang jauh dari kata profesional ya. Semoga dapat dimaklumi, arahan masukan tentunya sangat baik untuk yang paham perkembangan dan yang mau berkembang. Insya Allah saya bagikan pembuatan atau hal-hal seperti ini untuk ditiru. Alhamdulillah kalau bisa dipraktekkan dan dipelajari oleh semuanya ya lebih dalam lagi. Dan insya Allah tidak akan mengurangi sejengkal apapun yang saya hasilkan. Tidak ada batasan resep dari usaha kecil saya untuk publik. Saya nemu sedikit pengetahuan dan sedikit kemampuan tanpa kursus dalam perjalanan proses saya, jadi saya balikan lagi dengan harapan bisa bermanfaat juga untuk yang lain, termasuk saya ya dalam mempelajari sesuatu dan menambah pengetahuan baru atau pengalaman baru. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Insya Allah pembuatan apapun yang sudah ada di dunia ini bisa kita tiru dan kembangkan sama siapapun ya, tapi rezeki, proses, dan hasil tidak bisa kita samaratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.